Berikutnya untuk kawin muda antara biang muda dan pacak muda berikutnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mbak Uki. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, tak ada halangan suatu apapun. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas masalah mengawinkan ayam yang sama-sama muda antara biang dan paceknya. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah bergabung di channel saya. Dan untuk saudara-saudara yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komennya agar channel saya terus berkembang dan saya akan lebih bersemangat lagi untuk membuat tutorial tentang perawatan ayam yang nantinya mungkin bermanfaat bagi saudara-saudara semua yang hobi merawat ayam. Namun untuk saudara-saudara yang tidak hobi merawat ayam, itu hanya sekedar pengetahuan saja, dan kita tidak ada salahnya apabila kita menambah suatu ilmu pengetahuan. Kepada saudara-saudara semua dimanapun saudara berada, untuk hari ini saya akan membahas masalah mengawinkan ayam yang sama-sama muda antara pacek dan biangnya. Mungkin para saudara-saudara semua yang hobi merawat ayam atau yang hobi peternak ayam mungkin sudah pernah mencoba antara biang muda dan pacek muda, juga pernah mencoba antara biang muda dan pacekan yang tua, dan dengan cara-cara yang lain. Mungkin ada yang sama-sama pacek dan biangnya sama-sama tua. Dan mungkin saudara juga pernah melihat atau membuktikan hasil dari perkawinan antara yang sama-sama muda dan antara yang muda dan yang tua, dan antara yang tua dengan yang tua. Mungkin sudah pernah mencoba dan sudah pernah melihat hasilnya dan bagaimana cara merawatnya. Antara sulit mana, antara sulit yang tua atau sulit yang muda, mungkin saudara sudah pernah mengalaminya. Dengan berbagai cara saudara mungkin sudah pernah mengalaminya. Maka sekarang akan saya bahas masalah mengawinkan ayam yang dari biang muda dan dari pacek muda. Jadi antara pacek dan biang sama-sama muda, maka akan saya bahas sekarang. Silakan saudara untuk menyimaknya. Apabila nanti ada kesamaan, ya saya ucapkan terima kasih. Kalau ataupun mungkin ada perbedaan, ya saya mohon maaf, karena saya menyampaikan dengan pengalaman saya yang pernah saya alami atau yang pernah saya coba. Sekarang akan saya sampaikan masalah biang muda dan pacek muda untuk masalah nelor dan menetasnya. Untuk masalah menelor itu sama saja, biang tua, biang muda sama saja. Mungkin ada yang kadang-kadang rutin dan kadang-kadang tidak rutin. Kadang ada yang sehari menelor, besoknya tidak menelor, itu sama saja. Jadi untuk masalah menelor itu sama saja. Namun untuk masalah menetas kadang ada bermasalah. Kalau ayam tua biasanya itu menetasnya itu cepat sekali. Bareng menetasnya maksudnya jadi antara yang telur satu dan telur yang lainnya itu tidak terlalu jauh, dan menetasnya itu biasanya ayamnya bagus-bagus, sehat-sehat, dan juga tidak ada yang mati di dalam telurnya. Lah kalau untuk yang muda yang sering saya alami, apabila ayam itu menelur 10, kadang-kadang menetas yang normal hanya beberapa, paling 5 atau 6, itu juga sudah maksimal.
kadang yang lainnya baru dibucek, tidak sampai akhirnya mati di dalam telur. Kadang ada yang sudah menetes separuh, tahu-tahu dia tidak mampu, akhirnya dia mati. Jadi untuk masalah penetasan, kalau yang sama-sama muda kurang bagus, kadang anakannya tidak sehat. Berikutnya untuk kawin muda antara biang muda dan pacak muda, berikutnya yaitu apabila ayam saudara sudah menetas, nanti biasanya sering sekali sakit, jadi mudah sekali kena penyakit karena kondisi fisiknya tidak terlalu kuat. Jadi ada kadang-kadang yang baru kena dingin sedikit sudah sakit dan akhirnya mati. Kadang tidak di lampu sedikit juga dia kadang-kadang sudah mati karena fisiknya sangat lemah, beda dengan biang dan pacak yang sama-sama tua. Jadi untuk rawatan dari kecil pun akan sangat sulit karena fisik tidak kuat, jadi fisiknya sangat lemah. Jadi kadang kurang makan sedikit pun ayam sudah loyo dan nantinya tidak mau makan, dan akhirnya juga ayam itu sakit, akhirnya mati juga. Jadi penyebab kawin muda itu atau hasil kawin muda itu fisik ayam susah dirawat karena fisiknya sangat lemah. Berikutnya hasil dari pacekan dan biang yang sama-sama muda, ayamnya sangat lemah fisiknya dan untuk dirawat sangat sulit sekali atau sangat lambat untuk pembesarannya. Jadi pembesarannya itu beda dengan yang sama-sama tua. Kalau yang sama-sama muda, pacak muda, biang muda, itu dirawat dari umur 0 sampai 4 bulan itu pertumbuhan badan itu sangat lambat sekali. Maka jadi untuk saudara-saudara apabila mengawinkan itu harus, saya sarankan ya, harus dengan yang tua sama yang tua ataupun yang muda, namun jangan terlalu muda, kira-kira umur 10 bulan betinanya dan pacaknya yang sudah ganti bulu. Itu saran saya karena pertumbuhannya sangat lambat sekali untuk dirawatnya. Jadi nanti saudara akan rugi apabila merawat ayam terlalu lama pembesarannya. Berikutnya hasil kawin muda antara pacak muda dan biang muda untuk umuran 5 bulan sampai 7 bulan yang sudah siap untuk dirawat, itu biasanya mentalnya masih kurang bagus. Kadang sudah umur 6 bulan mentalnya masih belum berani dengan betina, jadi mentalnya itu pun masih kurang bagus karena pengaruh dari kawin muda antara pacak muda dan biang muda. Jadi pengaruh mentalnya pun tidak bagus, jadi mentalnya kurang bagus. Kalau yang pacak sudah sama-sama tua, biasanya umur 5 bulan 6 bulan itu sudah berani sama betina. Kalau yang untuk sama-sama muda, jarang sekali yang sudah berani dengan ayam betina. Itu pengaruh juga untuk masalah mental hasil dari perkawinan biang muda dan pacak yang muda. Berikutnya hasil kawin biang muda dan pacak muda untuk umur 7 bulan sampai ke 9 bulan itu sangat sulit sekali untuk mengencangkan otot-ototnya. Jadi otot-ototnya pun lambat sekali untuk dikeraskan karena memang fisiknya tidak bagus. Juga untuk masalah napas juga sangat berpengaruh sekali. Untuk umuran 7 bulan sampai 9 bulan itu biasanya napasnya itu pendek sekali, jadi baru diabar beberapa menit, mungkin baru 5 menit pun sudah ngos-ngosan. Jadi untuk napas pun kurang bagus kalau perkawinan antara biang dan pacaknya sama-sama muda. Jadi untuk saudara-saudara itu perlu diperhatikan masalah napas juga antara biang muda dan pacak muda.
Berikutnya hasil perkawinan biang muda dan pacak muda untuk umuran 9 bulan yang mungkin sudah siap diabar, itu fisiknya sangat lemah. Apabila kita abar baru beberapa menit sudah kehilangan tenaga, atau juga kita sebut itu tenaga sudah bisa kehabisan dengan waktu 1 ronde, itu sudah kehabisan tenaga. Jadi yang sering saya alami, sudah merawatnya sudah sangat sulit sekali untuk memanjangkan nafasnya, juga untuk mempertahankan fisik itu sangat sulit sekali. Yang sering saya alami apabila ayam saya dikawinkan muda dengan muda, maksud saya pacak muda biang muda, hasilnya untuk masalah kerja itu sama saja. Kalau pacaknya bagus, biangnya bagus, untuk kerja tidak ada perbedaan, hanya perbedaannya masalah fisik. Jadi untuk fisik yang sama-sama muda itu biasanya tidak cukup atau tidak mampu untuk diabar sampai 5 ronde. Biasanya maksimal 3 ronde sudah kehabisan tenaga. Maka saya sarankan kepada saudara-saudara semua, apabila memiliki ayam yang bagus, pacak bagus, biang bagus, saya sarankan jangan dikawinkan sama-sama muda, harus ada yang tua. Antara pacak atau biang harus ada yang tua, karena memang masalah kerja itu sama saja, sama-sama bagus, namun di masalah fisik sangat lemah sekali. Jadi sangat lemah sekali fisiknya. Apabila diabar tidak akan cukup waktu 5 ronde. Jadi biasanya hanya maksimal 3 ronde sudah kehabisan tenaga. Jadi untuk saudara-saudara semua, saya sarankan harus dikawinkan silang yang tua dengan yang muda, atau lebih bagus yang sudah sama-sama tua. Demikianlah hasil dari perkawinan biang muda dan pacak muda dari Mbah Uki. Apabila ada kesamaan, saya ucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada perbedaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Mbah Uki mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.